A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bertemu lagi. Dan semoga pada kesempatan kali ini, dalam pertemuan ini, saudara-saudara semuanya diberikan segala kelimpahan. Entah itu kelimpahan rezeki, ataupun kelimpahan kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohani. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpa rahmat-Nya lah kita ini tidak berarti apa-apa. Untuk itu kita wajib selalu bersyukur, selalu berterima kasih kepada Sang Maha Pencipta. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan mengesahkan Tuhan dengan tema berpegang teguhlah pada tali Allah, agar saudara-saudara kita tidak terpecah belah. Itulah tema pada hari ini. Semoga bisa mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Apa yang dimaksud berpegang teguh pada tali Allah itu? Dan bagaimana caranya berpegang teguh pada tali Allah itu? Hal ini yang kami maksud bukan talinya jasad jasmaniyah ini, tetapi yang dimaksud adalah talinya hati. Lalu apa hati itu? Hati itu bukan segumpal daging itu, tetapi adalah ruh yang ada di dalam diri manusia, yang ada di dalam diri kita, yang kami sebut yaitu kolbu. Roh itu laksana seorang raja, di mana roh inilah yang mengendalikan jasad jasmaniyah ini. Roh inilah yang mengkondisikan segala sesuatu dalam aktivitas ataupun kondisi apapun terhadap manusia ini. Lalu roh itu seperti apa? Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, Tuhan ini kan memberikan dua mata. Dan mata yang pertama adalah mata jasmaniyah, yaitu dua mata ini, dua bola mata ini, di mana mata ini fungsinya untuk melihat alam semesta ini.
Dan inilah yang kami maksud ainul basariyah, matanya jasmaniah ini. Inilah fungsinya dua mata ini. Kita sebut ainul basariyah. Fungsinya ya untuk melihat alam semesta ini. Lalu yang kedua, Tuhan ini memberikan mata, di mana mata itu terletak di hati. Manusia ini memiliki mata yang kami sebut adalah ainul basiroh. Matanya hati, matanya jiwa manusia ini, di mana mata hati ini lebih luas daripada alam semesta ini. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Apabila dirimu ini ingin fitrah, ingin suci, berpeganglah teguh talinya Allah, agar hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain ini tidak bisa terpecah belah. Tuhan memberikan mata basariyah ini gunanya untuk membedakan perkara-perkara yang baik ataupun perkara-perkara yang dianggap tidak baik. Dan hal ini harus ada koneksi terhadap ainul basiroh. Jadi mata dohir ini, mata jasad jasmaniah ini, fungsinya untuk melihat alam semesta ini, tetapi tatkala dirimu melihat lewat mata dua mata ini, haruslah berkoneksi terhadap mata basirohmu, yang kami sebut adalah ainul basiroh. Di sini harus ada koneksi, harus terjadi keselarasan, keseimbangan. Lalu apa fungsinya Tuhan memberikan mata ainul basiroh itu? Fungsi ainul basiroh itu adalah untuk melihat, menghadap siapa sebenarnya yang menciptakan diri kita ini. Itulah fungsi daripada ainul basiroh kita ini, ya, untuk melihat siapa yang menciptakan manusia ini. Di dalam Islam disebut yang memiliki nama Allah. Bagi saudara-saudaraku yang belum bisa melihat Allah, belum bisa melihat Tuhan, yang wajib dilakukan, atau Tuhan ini memberikan kesempatan, di mana kesempatan ini dalam bentuk sholat 5 waktu bagi yang Islam. Itu digunakan untuk melihat Tuhan. Tapi kenyataannya, saudara-saudara kita kebanyakan manusia, walaupun sudah diberikan kesempatan melihat Tuhan pada waktu sholat 5 waktu bagi yang Islam, itu pun masih belum bisa melihat.
Karena apa? Karena di dalam hatinya, ainul basirohnya masih tercampur dengan urusan-urusan duniawiyah ini, sehingga tatkala pada waktu menyembah atau mengingat Tuhan, pada waktu sholat 5 waktu itu pun lalai terhadap Tuhan. Itu sebagian besar manusia. Yang bisa menjawab apakah hati saya masih seperti itu, ya panjenengan sendiri. Ya. Jika diri kita di dalam ibadah saja masih mengingat selain Allah, di dalam ibadah saja masih mengingat selain Tuhan, itu artinya diri kita masih melakukan menyekutukan Tuhan secara halus, secara sirikofi, siriknya hati. Semoga panjenengan semuanya bisa membersihkan hati ini, agar supaya iman panjenengan tidak cedera di mata Allah. Tetapi bagi saudara-saudaraku yang sudah makrifat, bukan hanya diberikan kesempatan sholat 5 waktu, tetapi dilakukan dalam waktu 24 jam. Itulah di dalam syariat juga pernah dikatakan sholat 50 waktu. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Tuhan menciptakan manusia ini, menurunkan manusia ke bumi ini dengan alasan sebagai pemimpin, sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu sesungguhnya agar kita selalu mengikat terhadapnya, selalu eling terhadapnya. Bahasa Jawanya seperti itu. Apakah saudara-saudaraku ini semuanya sudah bisa mengingat Allah sampai waktu 24 jam? Yang bisa menjawab lagi-lagi ya diri kita sendiri. Jika belum bisa, berarti kita ini masih lalai terhadap Tuhan. Masih dikatakan menyekutukan Tuhan. Karena dalam ibadah saja kita sering mengingat selain daripada Tuhan. Lalu mana yang dimaksud tali Allah itu? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, bagi yang Islam silakan panjenengan bisa lihat. Di situ disebutkan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah itu adalah dzikir. Nah, semoga panjenengan paham. Yang dimaksud tali Allah itu adalah dzikir. Dzikir itu kan adalah bahasa Quran. Bila diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, dzikir itu artinya ingat. Hal sepele seperti itu terkadang kita yang muslim khususnya nggak ngerti apa itu arti dzikir. Dzikir itu mengingat. Jadi fungsikanlah rohanimu, fungsikanlah hatimu. Apakah ada kaitannya dengan aktivitas kita?
apakah ada kaitannya dengan kondisi kita dalam keadaan apapun. Di situ harusnya bisa mengendalikan, mengimani bahwa diri kita ini yang menguasai atau yang mengendalikan, yaitu Tuhan sendiri. Itulah yang kami maksud adalah berzikir. Hati sadar dengan sesadar-sadarnya, menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah penguasaannya Allah. Baik di dalam dirimu ini, serta di luar dirimu ini, yaitu Allah sendiri. Mana mungkin kita bisa bergerak? Mana mungkin kita bisa berucap seperti ini? Mana mungkin kita bisa melihat seperti ini atau mendengar? Tatkala di situ tidak ada campur tangannya Allah. Itulah yang kami maksud adalah hidup. Hidup siapa? Bukan hidup makhluk itu, tetapi hidup yang memiliki nama Allah kalau di dalam Islam. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya adalah diri manusia ini merasa hidup. Padahal sesungguhnya yang hidup hanyalah Allah. Kita ini laksana patung atau laksana layang. Selalu berpegang teguhlah kepada tali Allah agar terhadap saudara-saudara kita ini di lapangan tidak mudah terpecah belah. Dalam bentuk apa? Tali Allah itu yang sudah saya sebutkan di atas tadi, yaitu dalam bentuk zikir atau mengingat. Yang dimaksud berpegang teguh tali Allah itu adalah selalu berzikir dalam kondisi dan situasi apapun. Berzikirlah selalu. Jangan pernah engkau lepas tali itu. Lakukanlah zikir itu secara terus-menerus dan engkau istiqomahkan. Zikirnya apa? Zikir itu sudah sering saya sebutkan, yaitu dengan cara membawa kunci, yaitu zikir sirul asror. Kalau dirimu tidak membawa kunci zikir sirul asror, tidak akan pernah bisa nyambung. Untuk lebih cepat, zikir sirul asror itu didorong oleh zikir sir. Keluar masuk nafasmu, hu Allah. Dan menyatakan, meyakini di dalam dirimu sendiri ataupun di luar dirimu sendiri, termasuk di alam semesta ini, yang menguasai, yang menggerakkan, yang melihatkan, yang mendengar, semata-mata hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Semoga saudara-saudaraku paham tentang ajaran hakikat seperti ini. Tujuannya kami menyampaikan agar supaya selamat dirimu dunia maupun akhiratnya. Jangan sampai saudara-saudara kita ini terpecah belah oleh
hawa nafsu, terpecah belah oleh langkah-langkahnya setan dengan dalil kepentingan duniawiyah ini di dalam hatinya. Contoh, saya ini memberikan sebuah pengajian. Saya ini memberikan sebuah bimbingan kerohanian. Nah, di situ ada tendensi bahwa diri saya ini ingin dihormati, ingin dikatakan saya ini tingkat 2, tingkat 3. Nah, disitulah letak daripada ada kepentingan duniawiyah. Lepaskanlah tendensi-tendensi seperti itu agar diri kita tidak keluar dari ajaran mengesahkan Tuhan, tidak keluar dari ajaran berbudi luhur. Jangan sampai diri kita ini, saudara-saudara kita ini terpecah belah gara-gara nafsu duniawiyah ini. Berpegang teguhlah pada tali Allah agar saudara-saudara kita di lapangan tidak terjadi pertikaian, terpecah belah. Entah itu ada hubungannya dengan fisik ataupun hubungannya dengan administrasi. Ingin menang-menangan, ingin menguasai. Nah, itulah yang menyebabkan diri manusia ini belum bisa mengesahkan Tuhan. Akibatnya ajaran keluhuran budi keluar daripada diri kita sendiri. Tetapi saudara-saudaraku, untuk mengesahkan Tuhan, lihatlah Allahnya. Apa-apa yang dihadapkan terhadap dirimu ini, baru di situ panjenengan bisa mengerti apa yang dimaksud persaudaraan yang setia terhadap dirinya sendiri. Meyakini, mengimani bahwa semua yang terjadi hanya karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Berpegang teguhlah tali Allah itu agar saudara-saudara kita tidak terpecah belah. Sesuai dengan tema di atas tadi, berpegang teguhlah pada tali Allah agar saudara-saudara kita tidak terpecah belah. Itulah yang kami maksud pelajaran kerohanian keluhuran budi, pelajaran kerohanian bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan. Itulah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Baik bermanfaat untuk diri sendiri ataupun untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Jika panjenengan melihat seperti ini, ya silahkan bagikan kepada saudara-saudara agar saudara-saudara kita bisa selamat dunia dan akhiratnya. Jangan dipakai sendiri. Ingat saudara-saudaraku, hari ini zaman sekarang ini sudah di penghujung zaman, sudah di akhir zaman. Janganlah hanya mengurusin urusan jasad jasmaniah ini, tetapi urusilah kerohanianmu agar supaya dirimu tidak mengalami kegelapan setelah jasad jasmania ini meninggal dunia.
Untuk itu saudara-saudaraku, cukup sekian. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, yang kiranya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas sirotol mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.